Yo yo yo, apa kabar para penghuni Loka? Balik lagi sama gue di channel paling sesat dan menyesatkan yang pernah ada di muka bumi ini. Alur Loka. Satu-satunya channel yang rangkum alur film sebrutal bacotan tetangga pas lagi arisan. Gengs, gue mau nanya dulu nih. Kalian pikir cicak raksasa di dinding rumah kalian itu udah serem? Kalian pikir ditagi pinjol pas lagi tanggal tua itu udah kayak neraka dunia? Tahan, simpan dulu keluhan kalian. Karena hari ini kita bakal ngebongkar film yang monsternya lebih gede dari ekspektasi pas pertama kali ketemu gebetan dari aplikasi kencan online. Bersiaplah menyambut Jurassic World Rebirth. Ini bukan film dinosaurus biasa yang cuma lari-larian sambil teriak gengs. Ini film isinya pengkhianatan, keserakahan, dan orang-orang nekat yang otaknya mungkin ketinggalan di rumah. Siapin mental kalian, siapin kopi sama gorengan sisa semalam, karena perjalanan kita ke pulau terkutuk ini bakal lebih ngabrut dari alur cerita sinetron azab Indosiar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, ada ritual wajib yang harus kita lakukan, gengs. Biar channel kita makin jaya dan gue makin semangat ngebacot. Pencet dulu tombol like-nya sekeras kalian pengen nampol si Martin nanti. Tulis komentar di bawah, gaskan Lokalers, biar kita kompak kayak tim paduan suara. Dan yang paling penting, pencet tombol subscribe merah itu sampai warnanya jadi abu-abu plus nyalain loncengnya. Biar apa? Biar kalian gak ketinggalan 1 detik pun pas gue ngulitin film-film lain sampai ke tulang-tulangnya. Udah? Aman? Oke, kalau gitu, kencengin sabuk pengaman kalian, pegangan yang erat, kita langsung gaskan ke alur ceritanya. Cerita kita mulai di tahun 2008, di sebuah pulau antah berantah namanya Lesson Hubert. Di sini ada laboratorium rahasia super canggih punya perusahaan InGen. Nah, namanya juga rahasia, isinya pasti orang-orang pintar. Tapi ada satu yang otaknya agak geser. Suatu hari, ada satu karyawan yang perutnya keroncongan level dewa. Habis makan, bungkus plastiknya dilempar gitu aja. Aduh, mental buang sampah sembarangan emang rusak, gengs. Dan bener aja, plastik itu ketiup angin nyangkut di sistem pintu keamanan. Langsung dah tuh, alarm bunyi meraung-raung. Semua orang panik, kayak ada diskon gede-gedean. Si karyawan biang kerok ini malah kejebak di dalam. Belum sempat dia update status help me, dari kegelapan muncul dinosaurus mutan paling badas. Namanya Distortus Rex alias D-Rex X. Tanpa basa-basi, si karyawan langsung dihap. Tamat riwayatnya. Scene ini ngasih tahu kita 2 hal. D-Rex itu bukan kaleng-kaleng dan buang sampah sembarangan itu bahaya, fix. Fast forward 25 tahun kemudian. Dinosaurus udah kayak ayam lepas, gengs. Ada di mana-mana, terutama di tempat-tempat tropis. Mungkin mereka mau healing, ya kan? Nah, di New York, kita kenalan sama Martin, petinggi perusahaan farmasi yang mukanya sih baik, tapi hatinya, kita lihat nanti. Dia lagi ngerekrut Zora, cewek Rambo, agen militer rahasia yang skillnya nggak ngotak. Misinya apa? Ngambil sampel dari dinosaurus hidup paling gede buat bikin obat jantung. Alasannya sih mulia banget, mau nyelamatin 20% populasi manusia. Zora langsung nolak. Ogah, bahaya banget. Ya iyalah, siapa juga yang mau jadi sate dinosaurus? Tapi si Martin ini jago ngerayu. Dia nawarin bayaran yang bikin iman goyah. Zora nanya, emang berapa? Dia bilang 10 juta dolar. Wih, 10 juta dolar, gengs. Auto bisa beli seblak sekecamatan. Zora yang tadinya jual mahal langsung ijo matanya. Martin juga ngaku kalau misi ini ilegal dan bisa masuk penjara. Tapi Zora udah bodo amat, yang penting cuan. Mereka lalu ketemu Henry, ilmuwan dinosaurus. Henry jelasin, mereka butuh sampel dari 3 monster. Mosasaurus, si kadal laut raksasa, Titanosaurus, si leher panjang segede gedung, dan Quetzalcoatlus, si pterodactyl versi jumbo jet.
Mereka pun cabut ke Suriname buat ketemu kapten kapal, namanya Duncan. Di Suriname ada drama lagi. Kapten Duncan yang ternyata pinter, dia ogah ikutan misi ilegal dan bahaya ini. Martin udah kesel, udah jauh-jauh dateng, malah ditolak. Zora langsung bisikin Martin, "Sogok bos, sogok." Akhirnya Martin yang sadar lagi dipalak, naikin bayaran jadi $20 juta. Kapten Duncan yang tadinya nolak, langsung ijo matanya. "Deal, berangkat sekarang juga." Emang benar ya, the power of money itu nyata. Nah, di sisi lain samudra, ada satu keluarga yang lagi liburan. Tapi, liburannya bakal jadi liburan terakhir. Ada Ruben si bapak, 2 anaknya, Bella dan Teresa, plus pacar Teresa, si Xavier, cowok mager level akut. Lagi asik-asik di kapal, tiba-tiba jedwar. Ada yang nyenggol perahu mereka sampai kebalik. Balik lagi ke kapal misi, Kapten Duncan yang baik hati denger panggilan minta tolong di radio. Si Martin yang otaknya isinya cuman cuan, dan cuan ngelarang. Ngapain nolongin? Nanti kita telat. Tapi Duncan sebagai kapten sejati nggak peduli. Kita tolong mereka dulu. Keren. Akhirnya keluarga Ruben berhasil diselamatkan. Ruben cerita kalau mereka diserang dinosaurus. Keluarga ini auto bingung dong. Kok orang-orang ini malah kesenengan denger ada monster? Gak lama, target pertama muncul. Mosasaurusnya nongol ke permukaan. Gede banget, anjay. Zora siap nembak, kapal oleng, tembakan pertama meleset. Si Mosasaurus nyenggol lagi. Zora hampir nyebur, tapi akhirnya tembakan kedua, nice shot, kena. Sampel pertama berhasil didapat. Tapi pestanya belum selesai, gengs. Henry udah ngasih spoiler tipis-tipis ke Zora. Curiga si Martin ini bakal jual obatnya mahal banget. Belum selesai mereka gibah, muncul sekawanan Spinosaurus. Bobby, si tukang jaga, langsung jadi snack sore di hub. Kekacauan terjadi, kapal diserang dari segala arah. Dan disinilah momen paling ngeselin di film ini, gengs. Teresa, anaknya Ruben, lari mau pakai radio buat minta tolong. Si Martin datang ngelarang. Dia rebutan radio sama Teresa, sampai si Teresa kedorong dan ngegantung di pinggir kapal. Dia teriak minta tolong, dan si Martin cuma diem aja. Diliatin doang, gengs, sambil pasang muka licik. Dan biur, tangan Teresa kelepas. Dia jatuh ke laut. Oke, jadi si Teresa nyebur ke laut gara-gara si Martin kamplet kan? Nah, disinilah si Xavier, cowok mager yang dari awal kita remehin, tiba-tiba dapat pencerahan. Tanpa babi bu, dia langsung nyamber pelampung dan biur. Dia terjun, gengs, demi nyelamatin ceweknya. Respect ya, ternyata di balik kemagerannya tersimpan jiwa pahlawan kesiangan WWWK. Ruben ngajak Bella lompat juga. Si Mosasaurus yang lagi PMS itu ngamuk ngehantem kapal sampai hancur dan akhirnya terdampar di pantai. Tapi nggak semua selamat. Si Nina, anak buah kapal, nasibnya apes banget. Dia jadi korban pertama di darat, langsung dihap sama Spinosaurus. Selamat jalan Mbak Nina, semoga tenang di perut dinosaurus. Nah, pas semua lagi shock, si Martin dengan muka tanpa dosa akhirnya ngaku. BTW, pulau ini dulu tempat Injen bikin dinosaurus mutan. Gila Lundro, baru ngomong sekarang, Zora auto nik pitam. Kenapa nggak bilang dari awal, Bambang? Tapi Zora ini cewek satset. Dia langsung ngeluarin rencana B. Besok malam ada helikopter jemputan di lab. Tapi dia cuma nunggu 2 menit. 2 menit, gengs. Kayak waktu promo flash sale. Telat sedetik,
auto jadi fosil di pulau ini. Mereka pun mulai perjalanan neraka. Zora sempat nyamperin Martin. Lo kan yang bikin Teresa jatuh. Si Martin ngeles, bilangnya Teresa kepleset sabun. Zora ngancem, awas lu ya kalau bohong, gue tinggalin lo di sini buat jadi pakan ternak. Dan si Martin ini emang pembawa sial ya, gengs. Lagi jalan, nemu helikopter. Tapi udah hancur lebur, penumpangnya tewas semua. Mampus, rencana penyelamatan mereka kayaknya cuma harapan palsu. Sementara itu, keluarga Ruben lagi berjuang di sisi lain pulau. Si Bella nemu dinosaurus unyu pemakan tumbuhan. Dikasih permen, si dino jadi jinak dan ngikutin terus. Dikasih nama Dolores. Lucu banget, kayak miara ayam versi prasejarah. Malamnya, Ruben minta maaf ke Xavier. Dan pas si Xavier lagi kebelet pipis di semak-semak, dia hampir diterkam Velociraptor. Untung ada dinosaurus mutan lain, Mutadon yang lebih gede datang dan malah makan si raptor. Selamat deh si Xavier. Keesokan harinya, tim Zora nemu target kedua, Titanosaurus. Ngambil sampelnya gampang banget, cuma wush, tembak dapet, kayak main game level easy. Nah, giliran keluarga Ruben nih yang dapat level hardcore. Mereka nemu perahu karet deket T-Rex yang lagi bobo cantik. Si Teresa nekat ngambil. Pas lagi mumpa perahu, si T-Rex bangun. Mereka kabur lewat sungai sambil dikejar T-Rex segede gaban. Perahu mereka digulingin, mereka ke bawah arus, tapi untungnya bisa lolos lewat celah batu sempit. Gokil! Sekarang giliran misi terakhir tim Zora, ngambil sampel dari telur Quetzalcoatlus. Mereka manjat tebing, masuk ke sarangnya yang ada di kuil kuno. Kurang kerjaan apa coba? Nyolong telur burung purba, pikir gue. Di dalam, Henry ngasih tahu Zora rencananya buat nyerahin sampel ke Badan Amala. Mulia banget Pak dosen. Pas lagi asik-asik, emangnya datang. Si Quetzalcoatlus balik ke sarang. Panik nggak? Panik banget. Si Legrek berkorban jadi umpan biar yang lain selamat. Dia ngelempar palu, si burung purba malah ngejar dia. Pas ditarik ke atas sama Duncan yang naik cuma talinya doang, orangnya udah jadi paket hemat di perut dinosaurus. Si Duncan sama Martin, langsung nyibrit masuk lorong kayak pengecut. Henry sempat jatuh juga, tapi untungnya nyemplung ke air dan sampel terakhir berhasil diselamatkan. Akhirnya, setelah melewati berbagai cobaan yang gak masuk akal, kedua kelompok ini sampai di tujuan akhir, laboratorium. Zora nemu jejak kaki, dan benar aja, itu jejak kaki keluarga Ruben. Mereka pun bertemu kembali. Suasananya harusnya kayak reuni, tapi ini lebih mirip sidang pengadilan jalanan. Teresa, tanpa basa-basi, langsung nunjuk muka Martin. Dia ini nih yang biarin gue jatuh ke laut. Zora yang dari kemarin udah curiga langsung melotot ke Martin. Jadi benar Si Martin bukannya minta maaf atau ngeles lagi, dia malah ngeluarin jurus paling kampret, ngeluarin pistol. Wallace, kita semua teman, katanya sambil nodongin senjata. Dia ngerampas koper isi sampel, terus diborgol ke tangannya sendiri. Sumpah, ini orang mentalnya udah geser, gengs.
Pas lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba lampu lab nyala otomatis. Dan ternyata lampu itu kayak sinyal buat manggil penghuni asli pulau ini. Dari atap turunlah beberapa ekor mutadon. Mereka datang gak diundang, langsung bikin rusuh kayak emak-emak rebutan rendang di kondangan. Semua orang auto kocar-kacir. Keluarga Ruben ngumpet di toko, Duncan sama Henry lari ke dalam lab, Zora sama Martin ngumpet di bawah mobil. Si mutadon ini pinter, gengs. Dia lebih tertarik sama koper sampel daripada sama manusia. Koper di tangan Martin langsung ditarik paksa sampai lepas. Rasain, WKWKWK. Di tempat lain, Duncan nemu peta saluran air yang nyambung ke dermaga. Di CCTV, dia lihat ada kapal. Ini jalan keluar kita, teriaknya. Pas banget, dia dengar suara helikopter. Henry, kasih kode! Si Martin yang udah dapat kopernya lagi, egoisnya kumat. Dia naik mobil, mau kabur sendirian ke dermaga. Sementara itu, Zora lihat mutadon masuk ke saluran air, ngejar keluarga Ruben. Jiwa pahlawan yang keluar, dia langsung nyusul buat nolongin. Di atas, Henry nembakin suar ke langit. Cahayanya terang banget. Saking terangnya, sampai ngebangunin bos dari segala bos di pulau ini. Dari kegelapan muncul Drex, monster dari adegan awal film, gengs. Dia lihat helikopter, mungkin dikira mainan, langsung dihap, terus dilempar sampai meledak. Harapan terakhir mereka buat kabur lewat udara musnah sudah. Mission failed. Duncan ngajak Henry masuk ke saluran air buat nyusul yang lain. Mereka semua akhirnya ngumpul lagi di dalam gorong-gorong raksasa sambil dikejar mutadon. Kayak main Temple Run versi horor. Mereka akhirnya sampai di pintu keluar, tapi masalahnya pintunya harus dibuka dari luar. Sementara D-Rex udah nunggu di depan kayak satpam galak. Disinilah momen paling heroik terjadi. Si Bella, anak kekir yang dari tadi cuma meluk dinosaurus unyunya, nekat nyelinap keluar. Dengan tangan gemeteran, dia narik tuas dan jreng, pintu kebuka. Tapi D-Rex udah siap nyambut mereka. Pas mereka pikir hidup mereka bakal tamat, si Martin datang pakai mobilnya. Lampunya nyorot terang benderang. Si D-Rex yang silau, auto pindah target. Dia nyerang mobil Martin. Momen ini dipakai sama yang lain buat kabur. Zora nutup pintu lagi, ngejebak para mutadon di kalem. Dan inilah adegan yang kita tunggu-tunggu. Azab untuk si Martin. D-Rex dengan gampangnya nyaplok Martin yang kejebak di mobil. Hap, selamat tinggal Martin, semoga amal ibadahmu nggak ada kayaknya. Koper sampelnya ketembar dan langsung disamber sama Zora. Mereka lari ke dermaga, nyoba lepasin kapal, tapi mesinnya macet. Sial banget, D-Rex udah kelar makan, sekarang balik lagi ngincar mereka. Di saat genting ini, Kapten Duncan ngelakuin hal paling badass. Dia nyalain suar, mancing D-Rex buat ngejar dia ke hutan. Kalian pergi, teriaknya. Gila, kapten terbaik emang. Zora akhirnya berhasil motong tali, Ruben berhasil nyalain mesin, dan mereka pun tancap gas meninggalkan pulau terkutuk itu. Di tengah laut, mereka coba manggil Duncan, tapi nggak ada jawaban. Mereka udah pasrah, tapi tiba-tiba dari dalam hutan ada cahaya suar. Duncan masih hidup, gengs! Mereka langsung putar balik buat jemput sang pahlawan. Di atas kapal, di bawah sinar matahari pagi, suasananya udah lebih tenang. Henry nanya ke Zora, itu sampel mau diapain? Zora yang udah melewati perjalanan spiritual dari tentara bayaran jadi pahlawan, tersenyum. Gue bakal serahin ini ke lembaga amal. Biar obat ini bisa dinikmati semua orang, bukan cuma orang kaya. Dan tamat! Film ditutup dengan Zora yang udah tobat dan misi yang tadinya tentang duit berubah jadi misi kemanusiaan. Oke, gengs, tamat juga akhirnya perjalanan kita di pulau terkutuk yang isinya lebih banyak masalah daripada utang pinjol ini. Gokil! Benar-benar film paket komplit. Dari petualangan, tegang-tegangan, sampai nonton azab instan buat orang serakah. Gimana? Puas kan lihat si Martin akhirnya jadi kredivonya D-Rex? Karma itu emang gak pernah salah alamat, gengs. Dibayar lunas, kontan, gak pakai cicilan. Oke.
Kita juga dapat pelajaran hidup yang sangat berharga dari film ini. Pertama, jangan buang sampah sembarangan, nanti bisa bikin satu pulau gempar. Kedua, uang emang penting, tapi nggak ada gunanya kalau ujung-ujungnya jadi santapan dinosaurus mutan. Dan kita harus kasih tepuk tangan buat si Xavier. Dari cowok mager, beban keluarga, akhirnya glow up jadi pahlawan. Begitu juga Zora, dari cewek mata duitan, akhirnya tobat nasional dan memilih jalan kemanusiaan. Keren! Gimana menurut kalian filmnya, gengs? Absurd kan? Coba tulis di kolom komentar. Siapa karakter favorit kalian? Pasti bukan Martin kan? Kalau ada yang ngefans sama Martin, fix kita nggak sefrekuensi. Oke, oke, oke. Oke deh gengs, segitu dulu bacotan gue buat film Jurassic World Rebirth ini. Kalau kalian suka lihat si Martin kena azab dan pengen gue ngerangkum film-film brutal lainnya, jangan lupa buat dukung channel ini. Caranya gampang banget. Cukup pencet tombol like kalau kalian terhibur. Tinggalin jejak kalian di kolom komentar, mau itu saran, hujatan, atau curhatan juga boleh. Dan yang paling penting, jangan lupa klik tombol merah yang ada tulisan subscribe-nya. Dan nyalain loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau channel Alur Loka upload video baru. Gue pamit undur diri. Ingat, sejahat-jahatnya mantan, lebih jahat lagi temen yang minjem duit tapi nggak dibalikin kayak si Martin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!